Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah karena kita bisa menikmati hari baru pemberian Tuhan. Diberikan hari baru artinya kita juga diberikan kesempatan untuk bisa mengelola kehidupan kita dengan baik, mengerjakan seluruh peranan dan tanggung jawab kita sebaik-baiknya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama melandasi seluruh perjalanan kehidupan kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melaluinya kita akan dituntun untuk bisa melangkah dengan pasti di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, sehingga kami juga bisa melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan di tengah segala pergumulan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau menikmati hari kami dalam dengar-dengaran dan berpaut kepada Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan yang sama yang juga melandasi kami menjadi firman yang juga sungguh-sungguh bisa kami hidupi di dalam keseharian. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 12. Kita akan baca ayat 14 sampai ayat 21. Matius 12 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pernah dengar istilah PHP? PHP atau pemberi harapan palsu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang suka memberi harapan atau membangun harapan seseorang setinggi-tingginya, tapi ternyata harapan itu hanya omong kosong belaka. Kenapa? Karena harapan ini tidak pernah terjadi atau tidak pernah terwujud dan hanya berakhir menjadi sebuah kata-kata saja. Misalnya seseorang menjanjikan nanti kita akan pergi ya. Wah, orang yang dijanjikan udah berharap, saudara, udah seneng, nanti akan makan ini, akan makan itu, akan foto di sini, akan pergi ke situ dan seterusnya. Tapi kemudian ketika itu tidak terjadi, maka tidak heran kalau orang kemudian akan kecewa. Ya, bahkan dalam tahap yang lebih parah, kalau udah terlalu sering di PHP, saudara, maka orang bisa saja kehilangan kepercayaannya kepada orang tersebut. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita berharap. Bagaimanapun berharap kepada manusia itu bisa saja mengecewakan. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah, percayalah itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Terus kalau ada yang mengatakan, tapi saya berharap, tapi saya kecewa, itu gimana? Nah saudara, kita lihat dulu seperti apa pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Apakah pengharapan kita pada akhirnya hanya sebatas apa yang saya mau Tuhan lakukan? Atau pengharapan kita berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu keyakinan iman kita di dalam Tuhan. Kalau pengharapan kita sebatas apa yang saya mau Tuhan lakukan untuk saya, maka tidak heran kita akan kecewa terus. Karena yang terjadi dalam kehidupan kita bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya Tuhan. Tetapi ketika kita berharap penuh hanya di dalam Tuhan, mengimani penuh Tuhan, maka kita meyakini apa yang ia lakukan ada dalam rancangan damai sejahteranya. Akan kecewa? Nggak akan, saudara.
Karena kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam harapan ada kepercayaan dan juga ada keyakinan. Ketika orang-orang banyak dalam perikop kita, saudara, datang kepada Yesus, mereka datang dengan membawa seluruh pergumulan yang mereka miliki. Mereka membawa sakitnya kepada Tuhan, mereka membawa lukanya kepada Tuhan, membawa rasa tidak damai sejahteranya, karena mereka berharap bahwa sosok Tuhan ini adalah sosok yang bisa memberikan jawaban kepada mereka. Iya, saudara, pengharapan mereka hanya masih sebatas mereka ingin apa yang mereka ingin, Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka mau. Iya, itu adalah harapan yang kita tangkap di dalam perikop kita. Tetapi Allah yang penuh dengan belas kasihan memberikan jawaban bukan sesuai dengan harapan mereka, saudara, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu berarti kesembuhan, pemulihan yang ternyata sesuai juga dengan apa yang menjadi harapan mereka. Ketika Yesus menjadi sumber harapan, saudara, Yesus bukan tipikal orang yang kemudian berkoar-koar, oh berharaplah kepada saya bisa menyembuhkan dan seterusnya. Enggak. Yesus bukan orang yang suka membangun harapan dengan kata-kata yang kosong. Yesus langsung mempraktekannya, langsung menunjukkan bahwa tidak pernah sia-sia percaya kepada Allah karena Allah bisa melakukan banyak pekerjaan besar. Kenapa kemudian Yesus melakukan mujizat banyak, saudara, penyembuhan dan seterusnya? Karena Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang ini ada Allah yang besar yang bisa menjadi sosok bagi mereka untuk bergantung. Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang penuh kasih, yang menjawab setiap pergumulan yang mereka miliki sesuai dengan kehendaknya. Yesus mau mengetuk hati mereka, sehingga dengan mujizat itu diharapkan mereka bisa membuka diri mereka untuk percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang datang dengan penuh pergumulan kepada Tuhan kemudian dirangkul sedemikian rupa, saudara. Sekalipun kenyataannya ada banyak orang-orang di sekitar Yesus yang menginginkan kematiannya. Bahwa ketika Yesus menjawab setiap pergumulan, menjawab harapan mereka, ternyata ini bukan sesuatu yang juga mudah dalam tanda kutip bagi Yesus, karena Yesus sendiri sedang mengalami permasalahan. Tetapi ketika Yesus mengerjakan panggilannya dengan benar, Yesus tidak membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya ini kemudian menjadi korban hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekalipun ia sedang dikejar untuk dibunuh, saudara, Yesus menyingkir dari sana, tetapi Yesus tetap mengerjakan panggilannya dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Bagi bulu-bulu yang patah terkulai tapi tidak diputuskan. Bagi sumbu, saudara, yang nyalanya sudah pudar tetapi tetap tidak dipadamkan. Karena Yesus mau kehadirannya itu menjadi harapan yang sungguh menguatkan dan meneguhkan mereka yang membutuhkan. Kepada siapa, saudara? Mereka yang membutuhkan dalam perikop ini berarti adalah orang-orang yang mengalami peminggiran, orang-orang yang memiliki permasalahan dan beban berat dalam kehidupannya, bangsa-bangsa lain yang tidak dianggap. Oleh karena itu Yesus akan hadir, Yesus selalu hadir, saudara, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dalam konteks ini hukum itu menang sampai keadilan Allah itu, sampai penyataan Allah itu kemudian menjadi nyata di dalam kehidupan mereka. Yesus menjadi sumber pengharapan banyak orang. Awalnya Yesus menunjukkan kepada mereka, oh kamu membutuhkan itu, saya bisa jawab. Tapi di saat yang bersamaan Yesus mengajarkan mereka untuk berharap melebihi apa yang hanya mereka inginkan, tetapi berharap penuh pada sosok Allah itu sendiri, pada Allah yang besar, Allah yang penuh belas kasihan, yang akan selalu menjadi sumber jawaban dalam banyak hal. Saudara, ketika kita memiliki banyak pergumulan, hari ini kita diingatkan
untuk datang kepada Tuhan. Ia bukanlah hamba yang berbantah, ya, bukanlah hamba yang berteriak, yang ketika ada masalah apa lo, enggak. Tetapi dalam diamnya, dalam kasihnya, dalam ketenangannya, ia tetap menyuarakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Dari zaman dahulu, saudara, sudah ada buktinya, dan bukti itu juga kita bisa rasakan bahkan dalam kehidupan kita sekarang. Penyertaan Allah adalah sesuatu yang kita rasakan bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan sekadar agar Tuhan melakukan apa yang kita mau, tetapi karena kita meyakini penuh siapa Ia di dalam kehidupan kita. Ia adalah sumber pengharapan. Ia adalah Allah yang mampu mengerjakan banyak hal. Tidak ada yang tidak bisa Ia lakukan. Tidak ada yang tidak bisa Ia kerjakan untuk menolong kita. Kalau kita dipercayakan sebuah proses yang tidak mudah untuk dijalani, maka Allah yang sama yang juga pasti akan memimpin dan menuntun kehidupan kita. Jangan berharap sama manusia, saudara. Berharap hanya kepada Tuhan. Beriman, yakinlah teguh hanya kepada Tuhan, karena Ia yang akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, Kaulah Harapan. Bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber Pengharapan, kami berdoa agar Tuhan memampukan kami untuk percaya penuh pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang taat, yang tidak hanya berharap dengan apa yang kami inginkan, tetapi juga membuka diri kami untuk apa yang mau Tuhan kami lakukan. Kami berdoa biarlah di tengah segala pergumulan yang kami miliki, Tuhan senantiasa menopang dan menguatkan kami,
memampukan kami untuk bisa mengerjakan bagian kami dengan baik. Kalau sebentar kami akan kembali ke dalam keseharian kami, menjalani seluruh kehidupan kami, biar Tuhan yang juga senantiasa menopang, menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.